Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Effendi, mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, program studi Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Saya bertugas di MTSN 1 Surakarta. Pada kali ini saya akan menyampaikan cerita praktek baik atau best practice dengan metode STAR. Best practice model STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi. Situasi 1. Kurangnya pemahaman dampak negatif dari perilaku datang terlambat. 2. Kurangnya kesadaran pada diri siswa agar tidak terlambat. 3. Kurang dapat mengatur waktu saat berangkat sekolah. 4. Banyak menghabiskan waktu di malam hari yang menyebabkan kesulitan bangun di pagi hari. Tujuan yang ingin dicapai: peserta didik dapat mengurangi atau menghilangkan perilaku datang terlambat, mengidentifikasi permasalahan siswa dan mengevaluasi proses dan hasil layanan konseling, mengetahui kebutuhan peserta didik agar guru dapat memperbaiki pembelajaran secara interaktif dan kreatif, melakukan evaluasi metode pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang dilakukan guru. Tantangan: 1. Keterbatasan waktu. 2. Guru bimbingan konseling kurang kreatif dan aktif. 3. Kurangnya penyiapan alat, konsep, dan media. 4. Situasi keadaan sekolah tidak dapat diprediksi. Pihak yang terlibat: 1. Peserta didik. 2. Dosen dan guru. 3. Kepala sekolah atau pihak sekolah. 4. Rekan sejawat. 5. Pengambilan dan pengedit video. Aksi: 1. Mempersiapkan fasilitas yang digunakan saat melaksanakan konseling kelompok. 2. Mengatur waktu dengan peserta didik dan guru BK yang terlibat terlebih dahulu. 3. Menyiapkan ruangan serta lokasi yang stabil sinyal. Strategi yang digunakan untuk membantu permasalahan anggota kelompok: pemimpin kelompok memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk mengemukakan masalah yang dialami. Pemimpin kelompok bersama konseli membahas permasalahan yang sudah disepakati dengan konseling kelompok dengan tahapan WDIP realitas. Menggunakan strategi WDIP untuk meningkatkan sikap 3R, Right, Responsibility, and Reality pada diri siswa. Refleksi: dampak dari aksi serta langkah-langkah telah dilakukan. 1. Kegiatan layanan konseling kelompok sesuai dengan perencanaan yang ada di RPL. 2. Dapat membangun hubungan yang positif dengan anggota kelompok. 3. Dapat menerapkan sesuai dengan tahapan-tahapan WDIP. Apakah hasilnya efektif atau tidak? Mengapa? Setelah melakukan layanan konseling kelompok dengan tahapan WDIP, dapat dilihat dari antusiasme anggota kelompok yang mengikuti layanan. Anggota kelompok sudah dapat memberikan solusi dan interaktif dalam setiap memberikan pendapat secara bergantian saat layanan berlangsung, serta dapat mengungkapkan masalah secara terbuka dan aktif tanpa menutupi masalahnya sedang terjadi pada diri anggota kelompok, sehingga setiap masukan dan dari masalah yang terpilih oleh setiap anggota kelompok telah menetapkan perilaku yang dapat mengubah perilaku yang negatif menjadi positif setelah melaksanakan bimbingan konseling kelompok. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? 1. Mendapatkan dukungan dan respon dari kepala sekolah yang positif dan mendukung keseluruhan. 2. Rekan-rekan sejawat sekolah juga sangat mendukung secara keseluruhan dan berpandangan positif terhadap kelancaran terlaksananya kegiatan layanan konseling kelompok. 3. Peserta didik atau anggota kelompok juga sangat antusias selama mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok berlangsung. Apa yang menjadi faktor keberhasilan?
1. Berdoa dan berusaha memaksimalkan mungkin dalam memberikan layanan konseling kelompok dengan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perilaku datang terlambat sekolah. 2. Guru BK atau pemimpin kelompok dapat membangun hubungan baik dan positif dengan semua anggota kelompok. 3. Dukungan dan respon positif dari kepala sekolah dan rekan sejawat. 4. Jaringan internet yang lancar dan mendukung. 5. Komitmen peserta didik terhadap pelayanan dan penugasan. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. 1. Pada pembuatan video suara dari salah satu kelompok terdengar kecil. 2. Ketidakhadiran satu anggota kelompok dalam konseling kelompok tanpa keterangan. 3. Kondisi ruangan konseling yang belum nyaman. Apa pembelajaran dari kesimpulan proses tersebut? 1. Dapat mempertimbangkan posisi kamera dalam pengambilan video. 2. Menggunakan perekam suara atau mic saat melakukan layanan sehingga suara terdengar jelas. 3. Mendapatkan pengalaman baru. Terima kasih. Teman-teman, demikian cerita praktek baik atau best practice dari saya. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.